Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Jikalau pagi hari ini kita boleh kembali bangun dengan hati penuh sukacita, semua ini hanya oleh pertolongan Tuhan. Dan sebentar sebelum kita memulai semua aktivitas kita, mari kita mohon bekal firman Tuhan untuk menyertai sepanjang aktivitas kami dari pagi hingga sampai malam hari ini, agar kita boleh tetap berjalan di dalam pimpinan, pertolongan, dan perlindungannya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur padamu ya Tuhan, atas kasih setiamu, atas pertolonganmu, atas pemeliharaanmu sepanjang malam, di mana kami boleh tidur dengan nyenyak, melepaskan segala kelelahan-kelelahan kami. Saat ini Tuhan, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Sebelum kami mulai segala aktivitas kami, mari Tuhan bekali kami dengan kebenaran firman-Mu, karena kami tahu Tuhan bahwa kami tak mampu berjalan sendiri. Untuk itu mari Tuhan, peganglah tangan kehidupan kami Tuhan, mulai awal dari pagi hari ini sampai malam nanti. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan hati penuh sukacita, kalau pagi hari ini kita boleh kembali memeriksa kebenaran firman Tuhan sebagai sumber kekuatan kita, sebagai sumber pengharapan di dalam kehidupan kita. Mari kita baca di dalam Mazmur pasal yang ke-112 ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Judul firman Tuhan pada pagi hari ini, bahagia orang benar. Ya, bahagia orang benar. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang dikatakan oleh Mazmur Daud pada pagi hari ini. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Di sini jelas firman Tuhan menekankan kepada kehidupan kita, orang-orang percaya. Kita ini adalah orang-orang yang berbahagia kalau hidup kita ini benar-benar takut akan Tuhan. Karena ini jalan keselamatan yang sangat tepat yang sudah kita pilih di dalam kehidupan kita. Bahkan dikatakan yang sangat suka kepada segala perintahnya. Firman Tuhan di sini dikatakan bahwa kita ini adalah orang-orang berbahagia karena kita takut akan Tuhan dan sangat suka kepada segala perintahnya, suka melakukan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau pagi hari ini kita boleh kembali memeriksa kebenaran firman Tuhan sebagai bekal bagi kehidupan kita dari pagi sampai malam nanti. Ini adalah kemurahan Tuhan. Kita tahu di sini firman Tuhan mengatakan bahagia orang benar. Tidak semua orang benar itu bahagia Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi bagi orang yang percaya kepada Yesus Kristus, di situ kita dapat menikmati bahagia. Karena kita ini orang-orang yang dibenarkan oleh iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Mengapa? Selanjutnya dikatakan anak cucunya akan perkasa di bumi. Sampai keturunan kita, bahkan sampai anak dan cucu kita, dikatakan akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Angkatan orang benar. Jadi apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Yang penting di sini kita hidup takut akan Tuhan dan suka akan segala perintahnya. Jadikanlah kebenaran firman Tuhan ini bagian dari kehidupan kita. Jadikanlah kebenaran firman Tuhan ini sebagai satu langkah kehidupan kita. Hidup kita sangat bergantung pada kebenaran firman Tuhan. Tidak ada satu manusia pun
yang dapat hidup benar di muka bumi ini selain di dalam Yesus Kristus. Bahkan dikatakan harta dan kekayaan ada di dalam rumahnya. Kita tidak akan menjadi orang yang berkekurangan. Tuhan cukupkan dengan segala berkat-berkatnya. Bahkan kebajikan tetap untuk selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus, ya, dia mengatakan kita ini adalah orang-orang yang berbahagia karena kita ini adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Ini yang harus tetap kita pegang secara konsisten di dalam kehidupan kita. Jangan kita sampai menjadi lemah, meninggalkan iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Karena di muka bumi ini, di bawah kolong langit ini, tidak ada nama yang dapat menyelamatkan kehidupan kita selain di dalam Yesus Kristus. Kita ini adalah orang yang berbahagia. Kita ini adalah orang-orang yang sudah diberkati. Bagaimana dengan kehidupan kita? Di dalam kehidupan kita pada akhir zaman ini yang penuh dengan segala tantangan, penuh dengan segala masalah, masalah ekonomi, masalah sakit penyakit, masalah keluarga, semuanya akan menerpa di dalam kehidupan kita. Tetapi firman Tuhan pagi hari ini mengatakan berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Kita harus tetap takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan itu adalah orang yang sempurna. Karena dia sadar bahwa Tuhan ada di mana-mana. Tuhan tahu apa yang kita kerjakan dan kita lakukan. Dan orang yang takut akan Tuhan, dia tidak akan berjalan di dalam jalan yang tidak benar. Dia tidak berani melangkahkan kakinya masuk di dalam jalan-jalan yang tidak benar. Karena dia sadar bahwa Tuhan selalu ada beserta di dalam kehidupan kita. Selanjutnya kita baca di dalam Yesaya pasal yang ke-48 ayat yang ke-17 sampai dengan yang ke-18. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang maha kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus melimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan begitu indah. Firman Tuhan begitu luar biasa pada pagi hari ini. Di sini dikatakan, ya, Tuhan penebusmu yang maha kudus. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberikan faedah, memberikan segala sesuatu yang berguna bagi kehidupan kita, mengajarkan segala sesuatu yang memberikan manfaat, keuntungan bagi kehidupan kita. Inilah jaminan Tuhan yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita bangun pada pagi hari ini, kita akan berjalan membawa kaki kita kepada langkah yang mana. Seringkali kita tidak tahu apa yang sudah kita rencanakan, kita canangkan dengan baik. Ternyata ketika kita memasuki dan mengerjakannya, ternyata akan timbul sesuatu yang tidak baik. Tetapi pada pagi hari ini, firman Tuhan mengatakan, akulah Tuhan Allahmu, mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, memberi manfaat, yang menguntungkan. Tuhan tahu segala kebutuhan kita. Tuhan tahu segala apa yang kita perlukan. Percayalah, jikalau kita berjalan di dalam tuntunan Tuhan, semua yang kita rindukan, semua yang kita butuhkan, Tuhan akan menggenapi dan memberikan kepada kita. Di sini dikatakan, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, kita berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan,
maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Luar biasa sukacitanya kehidupan kita sebagai orang percaya. Firman Tuhan memberikan jaminan bahwa kita akan menikmati satu hidup yang penuh dengan kebahagiaan, dan kebahagiaan itu akan terus menerus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kebahagiaan itu dicari oleh semua orang di muka bumi. Setiap orang mencari kebahagiaan. Orang bekerja dengan begitu kerasnya, dengan begitu luar biasa dari pagi hingga sampai malam. Tujuannya untuk mencari sesuatu yang dapat memberikan kebahagiaan bagi kehidupannya. Namun apa yang diperoleh? Seringkali kita gagal, bahkan seringkali kita berhasil. Apakah yang kita peroleh itu dapat menjamin, memberikan kebahagiaan bagi kita? Saya katakan tidak pasti. Kita punya uang banyak, kita punya harta banyak, belum tentu dapat memberikan kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Banyak konglomerat yang hartanya berlimpah-limpah, namun tidak ada kebahagiaan di dalam kehidupannya. Karena apa? Karena mereka berjalan menurut jalannya sendiri. Mereka berjalan menurut akalnya sendiri. Padahal firman Tuhan mengatakan kepada kita di dalam perumpamaan pokok anggur, di luar aku kamu tak dapat berbuat apa-apa. Karena itu jikalau pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk memeriksa, menerima bekal kebenaran firman Tuhan, kita ini adalah orang-orang yang berbahagia. Berbahagia dengan sempurna. Karena segala sesuatu yang akan kita capai bukan hanya oleh kekuatan, tapi Yesus ikut beracara di dalamnya. Dikatakan, ya, damai sejahtera seperti sungai yang tidak pernah kering. Haleluya. Tidak pernah kering. Senantiasa kita hidup di dalam situasi yang penuh dengan kebahagiaan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, masalah yang datang ke dalam hidup kita, firman Tuhan menjamin kepada kita, asal kita tetap takut akan Tuhan, asal kita tetap berjalan di dalam jalan kebenaran firman-Nya, Tuhan memberikan kita damai sejahtera akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Sungai yang tidak pernah kering, airnya selalu mengalir. Hidup orang percaya di sini dikatakan, kebahagiaanmu terus berlimpah seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, lewat renungan firman Tuhan yang singkat pada pagi hari ini, biarlah kita mau menetapkan hidup kita ini senantiasa takut akan Tuhan di atas segala-galanya. Itu kunci kehidupan berhasil. Kunci kehidupan untuk mencapai satu kebahagiaan. Kunci kehidupan untuk mencapai damai sejahtera yang terus-menerus seperti sungai yang tidak pernah kering. Inilah sukacita yang luar biasa yang Tuhan berikan pada kita pada pagi hari ini. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, lewat renungan firman Tuhan yang singkat pada pagi hari ini, bukalah hati kita, bukalah hatimu untuk menerima kebenaran firman Tuhan ini. Karena janji firman Tuhan adalah ya dan amin adanya. Dan kita akan menikmati hidup yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera
Yesus Kristus melimpah di dalam kehidupan kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami sudah menerima kebenaran firman-Mu. Firman-Mu sudah Engkau berikan kepada kami, yang sungguh memberikan pengharapan yang baru bagi hidup kami, yang mengingatkan pada kami agar kami tetap hidup takut akan Tuhan, karena disitulah kunci kebahagiaan akan turun di dalam kehidupan kami, dan damai sejahtera selalu mengalir di dalam kehidupan kami. Sungguh Tuhan, seringkali kami merindukan hidup yang penuh bahagia, namun seringkali pula semuanya itu hanya berlalu dengan sia-sia. Tapi pada pagi hari ini kami tahu Tuhan, Engkau mengetahui kebutuhan kehidupan kami, dan firman-Mu sudah memberikan satu bekal yang indah, mengingatkan kami agar kami boleh hidup tetap takut akan Tuhan, hingga kami boleh menikmati damai sejahtera yang melimpah, kebahagiaan yang melimpah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami percaya Tuhan, Engkau sudah berfirman pada kami, dan pada pagi hari ini jiwa kami sudah disegarkan oleh kebenaran firman-Mu. Untuk itu Tuhan, kami mohon apa yang sudah kami dengar pada pagi hari ini, meteraikan di dalam sepanjang kehidupan kami, agar apa yang sudah Tuhan berikan ini boleh kami kerjakan dan kami lakukan sepanjang aktivitas kami, mulai pagi ini sampai malam nanti. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.